Perdagangan antar negara atau sering disebut dengan perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, lembaga, pemerintah suatu negara dengan negara lain. Adapun ruang lingkup perdagangan internasional diantaranya ada perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain, ada perpindahan modal melalui investasi asing, ada perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain, ada perpindahan teknologi, penyampaian informasi dengan kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Adapun aktivitas perdagangan antar negara diantaranya adalah ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri, baik oleh seseorang maupun badan, oleh pelaku eksportir. Adapun tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang ekspor akan menghasilkan devisa. Kegiatan aktivitas perdagangan yang berikutnya adalah impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan pembelian disebut importir. Importir akan membayar sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing. Adapun barang-barang impor Indonesia terdiri atas migas dan non-migas. Untuk kelompok barang migas diantaranya adalah minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Adapun untuk kelompok barang non-migas diantaranya adalah karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambang diantaranya adalah nikel dan batu bara. Adapun kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor yang pertama adalah memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Yang keempat, meningkatkan promosi. Sedangkan faktor pendorong ekspor yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Besar kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara akan mempengaruhi harga di pasar dunia. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Eksportir harus pandai memanfaatkan peluang pasar untuk memperoleh wilayah pemasaran. Yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi politik suatu negara. Adapun manfaat perdagangan antar negara diantaranya untuk memperoleh keuntungan, untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, dan untuk menjalin persahabatan antar negara, serta adanya transfer teknologi modern. Faktor yang mendorong perdagangan antar negara diantaranya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, untuk mendapatkan keuntungan, untuk penguasaan iptek, adanya kelebihan produk, perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain, dan terjadinya era globalisasi sehingga tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat hidup sendiri. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan antar negara atau internasional diantaranya adalah terdapat peluang perdagangan yang lebih luas, adanya kedaulatan bangsa, dan adanya penggunaan kurs tukar. Dalam melaksanakan perdagangan antar negara akan digunakan alat tukar yang berbeda.
Alat tukar ini kemudian disebut sebagai devisa.